disabel dan anak-anak itu ada di komponen PKH. Tolong pendamping ya. Ya, tolong pendamping. Jadi kalau ada disabel sini 300, berarti saya mempertanyakan pendamping itu nyapa. Kadang ada kemarahan dari Ibu Risma kepada warga, kepada masyarakat, kepada tokoh, itu adalah karena cintanya Bu Risma kepada masyarakat, karena cintanya Bu Risma kepada rakyat, sehingga mereka harus marah ketika ada bantuan-bantuan yang tidak sampai. Sebenarnya saya melihat kemarahan yang dilakukan Ibu Menteri adalah kemarahan atau emosi yang saya biasa menyebutnya emosi cinta. Artinya kemarahan yang dilakukan oleh Menteri ketika kemudian hak yang mestinya diterima oleh warga masyarakat, tetapi ada kendala dan hambatan. Ini bantuan dari Kementerian Sosial, Bang. Bukan dari Komisi 8. Suka makan daging? Itunya. Karena kami berasal dari Bangkalan. Mari Pak. Pak Ketua. Ini pengepul ikan. Mana? Dan izin yang terakhir adalah bantuan surat Bapak Selamat Haryanto usia 58 tahun. Pak Kejari. Asal Bangkalan dan Saya kena ya. Halo cantik. Kamu cantik sekali ya. Kamu kelas berapa? Dijawab. Kelas berapa? jawab. Kelas 5. Rumahnya di mana? Di mana? Langkap. Langkap itu mana? Kecamatan Burne. Burne Oh, tadi. Burne. Oh, iya. Dengan pondok tadi. Iya. Kenapa tadi nggak di Burne? Kamu kok cantik sekali sih? Hah? Hah? Mirip ibunya. Oh iya. Mirip ibunya. Ibu Menteri Mas. Oh, kalau Bu Menteri ini elek. Ini hidungnya mancung loh. Iya. Semangat. Kamu sekolah ya. Jadi anak-anakku semuanya itu nanti tiap bulan diisi. Jangan hilang ya. Jadi yang ini untuk ngambil. Yang kecil ini untuk ngambil. Nanti uang di bank. Kamu bisa ngambil di ATM. Kalau sudah sekolah 200.000. Kalau belum sekolah 300.000. Nah, nanti kalau nggak kamu ambil, masuk ke buku tabungan ini. Ini di dalamnya ada pen. Nanti kita coba ya. Kamu mau nyoba? Ganti ya? Oke, kita coba yuk. Ada nggak ATM-nya? Ya. Ini dulu aja, Pak. Bapak, ini dulu. Pak Ali ini dulu, Pak Ali. Ini yang bantuan ini. Oh, atensi. Oh, ini aja Pak Ali. Ya. Nih. Nah, Pak komite Komite 3 DPD. Pak Bupati sini, Pak Bupati. Nah, ya siap. Pak Kades. Siap, Bu. Ya. 700. Silakan di stand ada berapa uangnya? Ya, diambil 750. 750 uangnya asli. 750. Masa 2 bulan nih. Sampean kok. Langsung bayar. Ayo bayar. Uang alhamdulillah. Elang nih. Pak Bupati ini Pak Bupati. Penyerangan yang nyerang. Siapa yang elang nih kena siapa? Ya. Lanjut lagi. Disabel dan anak-anak itu ada di komponen PKH. Tolong pendamping ya. Ya, tolong pendamping. Jadi kalau ada disabel sini 300, berarti saya mempertanyakan pendamping itu nyapa. Ya. Jadi masukkanlah.
Ya, kalau kayak gini-gini, aku nggak bertolong. Ini sedino nggak makan ya gitu. Lihat. Ya, 1, 2, 3. Untuk Aganto, Jaganca, utama anak yatim saya. Siap, silakan dicek. Di sini ada 200 dan ada yang 300. Ya, saya ditugaskan semua kementerian dibagi-bagi untuk percepatan vaksin di Indonesia. Saya ditugaskan yang untuk Madura. Terus saat ini saya nangani di Bangkalan. Nanti kan saya evaluasi dulu yang Bangkalan. Ini baru nanti kita akan gerak ke tempat lain gitu ya. Tapi memang prioritas di Bangkalan karena capaiannya untuk Surabaya Metropolitan. Ya. Bantuannya itu sebetulnya untuk anak yatim, 1. Yang kedua memang untuk orang yang membutuhkan disabilitas, terus orang-orang yang memang miskin dan sebagainya. Pertama, ini adalah kegiatan dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, kepada masyarakat yang kurang mampu, kepada anak-anak fakir miskin, anak-anak yang korban yang ayahnya kena COVID. Kita mendapat laporan dari masyarakat di Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia, bantuan-bantuan dari pemerintah pusat banyak dipotong. Karena itu hari ini kita ingin memastikan bantuan-bantuan itu utuh. Kita mengapresiasi kepada Ibu Risma, Menteri Sosial, yang sudah setiap hari turun langsung ke masyarakat dari provinsi ke provinsi. Ini kita apresiasi. Ibu Risma datang sendiri, menyampaikan sendiri bantuannya, kita apresiasi tanpa jeripaya. Kadang ada kemarahan dari Ibu Risma kepada warga, kepada masyarakat, kepada tokoh, itu adalah karena cintanya Bu Risma kepada masyarakat, karena cintanya Bu Risma kepada rakyat, sehingga mereka harus marah ketika ada bantuan-bantuan yang tidak sampai, ada bantuan-bantuan yang disunat, ada administrasi-administrasi yang menghambat bantuan ini, itu Bu Risma akhirnya marah. Jadi sangat wajar. Siapa lagi yang bisa memarahin itu kecuali Menteri Sosial itu. Kita apresiasi Menteri Sosial bisa memarahi seperti itu. Pertama memang kita mendampingi Bu Menteri sebagai fungsi kita sebagai anggota DPR, salah satunya adalah pengawasan untuk memastikan bahwa program-program Kementerian Sosial yang ada itu memang kemudian terrealisasi betul-betul di masyarakat. Kira-kira begitu. Sebenarnya saya melihat kemarahan yang dilakukan Ibu Menteri adalah kemarahan atau emosi yang saya biasa menyebutnya emosi cinta. Artinya kemarahan yang dilakukan oleh Menteri ketika kemudian hak yang mestinya diterima oleh warga masyarakat, tetapi ada kendala dan hambatan. Entah itu dari mulai proses di Himbara ataupun yang lainnya, di mana bantuan itu yang semestinya sudah diterima oleh yang berhak, tetapi tidak sampai, bahkan ada yang berbulan-bulan. Contoh barusan itu yang barusan menerima, dia menerima 3.200.000, artinya itu berapa bulan bantuan itu yang semestinya diambil tapi tidak diambil. Nah itu biasanya kementerian atau Bu Menteri yang selalu datang dan marah ketika menemukan kendala-kendala seperti itu. Kira-kira menurut saya tidak, karena kemarahan yang dilakukan oleh Bu Risma adalah kemarahan yang ketika hak rakyat itu tidak sampai. Itu menurut saya. Nah, entah itu nanti prosesnya ada kendala di birokrasi di bawah, itu mungkin kritik atau kemarahan emosional yang didasarkan menurut saya, kalimat saya, emosi cinta dari Bu Risma. Tentu nanti aparat-aparat di bawah mestinya memperbaiki kinerja ketika di sana ada kekurangan-kekurangan. Semua ini dilakukan untuk kepentingan rakyat di bawah. Terima kasih. Sejauh ini peran Bu Risma sendiri sudah cukup baik atau seperti apa? Menurut saya cukup baik. Dia mau terjun langsung ke beberapa tempat di beberapa pelosok yang kita ikuti bersama di media. Bahkan Bu Risma tidak berkeberatan harus naik sepeda motor untuk memasuki daerah-daerah yang sulit untuk dimasuki dengan kendaraan. Alhamdulillah bahagia sekali karena ini sangat membantu untuk aktivitas kami ketika melakukan aktivitas. Karena memang kalau tunanetra itu kan
kalau mau kemana-mana kan masih butuh orang. Kalau sudah ada tongkat kayak gini kan tidak tergantung pada orang lain gitu. Sangat membantu sekali.